Mas. Kopinya Mas udah jadi. Oh ini. Wah. Kuruya mahal. Lah, main game aja lah. Kapka. Bukan Kapka slang tapi ya. Coba pergi yang ada di dunia nyata. Tepuk tangan. Yoi. Ini kan yang para wibu inginkan, main-main muncul. Ini editing bro. Tidak nyata. Tapi thank you, ada Zora teman-teman. Ada Zora cosplayer yang datang mau ngobrol-ngobrol nih bareng kita di konten Ngegas, ngeriding sambil ngobrol santai. Bener ya? Bener ya Teh? Benar, aman berarti. Kalau begitu terima kasih. Kayak opening kalau begitu terima kasih ya. Maksudnya itu terima kasih pertama-tama saya ucapin sama Zora udah mau mampir ke sini. Iya. Udah mau main dan juga terima kasih kepada cosplayer di luar sana yang telah meramaikan acara jadi tidak bikin IO pusing karena konsepnya Palembang itu ada gula, ada semut, ada cosplayer, ada wibu. Yo. Thank you. Nih, jadi Zora hari ini cosplay jadi karakter Kafka di Honkai Star Rail. Seperti yang kita tahu, Honkai Star Rail itu game yang jasanya sama seperti Genshin Impact. Ya. Murah ibu. Iya loh, banyak ya top up buat gacha segala macem itu. Betul, sumpah keren banget. Tapi gini Zora, kan tadi kan kesini ngeriding pakai Villano. Pengen tahu dong dari Zoranya sendiri rasanya pakai Villano itu kayak gimana sih? Oh, kalau itu ya aku BTW ini disclaimer, aku nggak bisa pakai motor nih, akhirnya dibonceng. Oh, dibonceng. Iya. Okay. Bagi aku ya dari pakai Poco Villano itu diboncengnya enak, jadi nggak kayak gresek-gresek gitu loh. Terus karena aku tadi kesininya belum pakai cosplay nih, jadi bagi aku tuh bagasinya tuh luas, jadi bisa masuk semua properti yang aku pakai. Oh, jadi membantu sih buat cosplay. Bener, karena juga Villano itu kan bisa dibilang bagasinya tuh luar biasa gede banget, 27 liter. Dan juga kalau misalnya dibonceng itu enak banget karena tapaknya tuh gede ya. Iya, tapaknya gede, terutama buat cewek-cewek yang pakai sepatu high heels. Iya, betul itu. Itu enak banget. Cosplay yang hobi-hobi pakai high heels yang tinggi-tinggi 8 cm, 10 cm gitu. Oh, bener. Kalau nggak salah cosplaynya Yelan pakai high heels ya? Iya, Yelan pakai high heels. Tahu aku, Bro. Tahu. Wibu tua gondrong. Tahu. Jadi teman-teman buat yang tertarik sama motor Villano itu kamu bisa temuin, bisa beli, bisa dapetin tentunya di mana ya, di Yamaha Tamrin dong. Tersebar di seluruh sisi di Palembang pastinya. Kamu bisa temuin di situ dan cek aja Instagramnya di @yamaha.tamrin, siapa tahu ada promo di situ dia. Oke, nih Zora sebagai cosplayer nih. Yeah. Kan cosplayer itu kan bisa dibilang termasuk bagi beberapa masyarakat tuh hobi yang masih bisa dibilang unik ya. Iya, betul. Masih bisa dibilang unik. Tapi kalau dari Zora sendiri, trigger awalnya buat jadi cosplayer tuh gimana sih? Karena kan kita tahu penikmat anim itu kan ya udah cuma nonton-nonton aja gitu loh. Tapi kalau Zora tuh kok bisa pengen jadi karakter juga gitu. Oke, jadi pertama kali aku cosplay itu sekitar 2 tahun yang lalu kayaknya, hampir 2 tahun yang lalu. Hampir 2 tahun yang lalu. Jadi aku tuh awalnya tuh udah nonton anime nih sejak aku SMP kayaknya. Oh, SMP? Bahkan dari kecil aku suka Aikatsu namanya. Oh, Aikatsu, oke. Dari situ aku nih kayak ya tipikal cewek lah yang suka dandan cantik gitu, yang suka make up, yang suka pakai kostum. Makanya kayak pertama kali aku ke event cosplay, itu aku kayak ngeliat temanku ada 2, mereka tuh cosplayer, Cia sama Zay namanya. Itu aku ngeliat mereka kayak seru banget mereka cosplay, jadi pengen gitu. Aku ke event, ketemu salah satu cosplayer namanya Edelyn, aku ngeliat dia cantik banget gitu. Akhirnya aku ada motivasi pengen coba. Terus minggu depannya aku rental kostum langsung, ketagihan sampai sekarang. Oh iya ya, kayak sebenarnya kerasa juga sih. Kalau yang namanya cosplay itu awalnya itu kayak nyobain aja, next ada apa lagi nih? Iya betul. Kayak seakan-akan tuh kayak project gede gitu ya. Iya loh, kadang-kadang cosplay itu sendiri. Tapi
awalnya tuh kayak nanya-nanya dulu nggak, atau oh ya udahlah coba-coba dulu aja, nggak usah mikir-mikir banyak segala macem gitu, atau sempat kebingungan atau gimana gitu? Oh, itu waktu pertama kali aku rental ya. Aku nggak tahu jujur mau rentalnya gimana ini syarat ketentuannya. Aku nggak nanya sih, aku coba sendiri. Terus agak kebingungan juga karena syaratnya lumayan banyak kan kemarin. Tapi lama-lama ya kayak oke, terus lancar aja gitu. Ya setelah dari situ ya udah jalan-jalan aja gitu Iya, ya. betul. Oke, awal-awal cosplay nih, awal-awal cosplay. Kagok nggak sih kayak jadi pusat perhatian? Karena kan kita kan tahu ya, cosplayer itu kan beda gitu loh dandanannya dari orang-orang biasa kan, kagok kayak gitu. Jadi kenapa sih orang ngeliatin terus, padahal kita tahu karena kita cosplay kan. Betul. Gimana tuh rasanya tuh awal tuh? Aku bisa dibilang sebelum cosplay ini se-introvert lah, yang Oh, ibu-ibu di rumah yang nggak kemana-mana gitu. Iya, normal sih. Wajar memang. Jadi waktu pertama kali cosplay ke event gitu, tapi waktu pertama cosplay nggak di event sih, di rumah. Tapi pertama kali nyobain event tuh ya, itu di mall kebetulan nih. Oke. Jadi kayak waktu aku ganti baju di mall tuh orang tuh pada kayak, aku tuh kayak deg-degan gitu, kenapa? Terus di WC itu ada yang kayak langsung kayak gini gitu, aku kayak tremor dikit, tapi kayak ya namanya juga cosplay ya gitu, harus mau gini gitu. Benar. Jadi kayak ya udah nerima-nerima aja, pede-pede aja gitu. Betul, mau nggak mau ya harus ya pasti diliatin orang Ya, ya, betul, pasti betul. diliatin orang. Makanya kadang-kadang aku suka kayak sedikit kaget gitu, nggak tahu karena dia udah biasa atau gimana. Ada tuh yang dia cuma sekedar cosplay doang, dia pakai kostum doang, nggak ikut kompetisi atau apa segala macam. Nongkrong itu kayak normal biasa pakai kostum. Aku aja kaget, dia tuh kayak, wah Yoko tuh sadar gak sih banyak lain daripada yang lain. Waktu itu, ya aku kaget be, Deadpool kesen aren loh. Waduh. Itu sih. Tapi kalau Zora sendiri ini kuliah atau kerja? Aku sekarang kuliah, Kuliah jurusan apa tuh? jurusan sistem informasi, Sistem informasi. Iya. Nice, semester? semester 3, mau naik 4. Oh, belum pusing ya? Belum pusing. ya. Biasanya tuh udah masuk 7. Udah mulai sih tapi. Oh, udah Dikit-dikit mulai. Udah mulai ini. Kalau teman-teman lain yang di kampus tuh, tahu nggak kalau kamu cosplay? Tahu. Malah sampai ini ya rektornya tahu. Rektornya tahu. rektornya tahu sampai. Itu gimana tuh? Gimana tuh? Kayak apa ya, pertama kali tuh waktu aku join di kampus tuh kan belum terlalu banyak yang tahu nih. Oke. Tapi tiba-tiba di kampus tuh ada yang wibu, dia ngasih tahu ke AO kami, Kak, di sini ada yang cosplay tahu. Terus akhirnya kampusku nyoba endorse aku nih. Oh. Dari situ mereka nih kayak dari situ tahu bikin konten sama mereka kan. Jadi rata-rata sampai dosen-dosen juga tahu. Sampai dosen-dosen juga Bahkan tahu. mau IG aku. Oh, nice. Tapi kayak ada yang ini nggak sih, karena kan ya namanya hobi ya, nggak semuanya seneng gitu. Pernah nggak kayak ada yang mengkritik, yang bilang ngapain sih yang kayak gitu gitu loh? Kalau di kampus kah atau gimana? Bebas di kampus dimanapun itu gitu loh. Kalau yang kritiknya pasti ada ya. Cuman kayaknya kalau sampai kedengeran aku kayaknya nggak ada deh tahu. Oh, sejauh ini nggak Iya, ada ya. nggak ada. Karena teman-teman aku tuh kayak jadi kan pernah ngobrol sama temen tuh yang memang dia tuh bukan wibu sama sekali. Dan dia tuh kayak, ngapa sih mereka tuh kayak maksud aku ya normal aja gitu, karena yang namanya hobi kan, mau gimana lagi. Tapi kalau menurut Zora sendiri, apakah cosplay itu terbatas cuma sekedar jadi karakter anime aja atau enggak? Enggak. Justru ya cosplay itu sebuah karakter. Karakter itu bukan cuma dari anime, bisa dari komik, manhwa, manga, atau juga bisa dari kayak western tuh kayak Deadpool, Captain America. Terus juga jadi kayaknya nggak terlalu harus anime. Tapi kamu juga bisa cosplay kayak misalkan karakter yang ada di film Indo tuh bisa juga tuh. Bisa, benar. Dan juga kalau aku lihat ada orang tuh yang cosplaynya jadi public figure. Jadi waktu itu kalau nggak salah aku pernah nge-MC event Wibu, ada yang cosplay jadi tretan muslim, sumpah. Dia sama Coki, sama satu-satunya cosplay yang dikejar polisi. Oke, kalau menurut kamu nih Zora, cosplayer itu bisa disebut profesi nggak? Mungkin sebagian bisa, sebagian nggak. Itu tergantung gimana cara kamu nge-handle-nya. Oke, maksudnya gimana tuh?
Kalau misalkan aku ya, aku bisa dibilang udah profesi sekarang karena di sosmed aku udah bisa dibilang jadi content creator kan ya. Oh, iya, Cuman bener. ada aja orang yang cosplaynya cuma buat for fun gitu, bukan profesi. Oh. Ya tergantung orangnya. Oke, gimana dia nanggapin kayak cosplaynya itu sendiri ya? Karena kan ada cosplayer di luar tuh yang kayak mereka tuh diundang Iya, atau apa segala macam karena dari skillnya sendiri ya. Nih, aku penasaran nih, kan yang namanya cosplay kan pasti ya persiapannya banyak ya. Cewek aja itu kalau nggak cosplay itu sudah makan waktu. Apalagi cosplay, berapa lama persiapannya? Kalau misalkan kostumnya ribet nih kayak Kafka, aku nyebutnya yang Kafka aja ya. Oke, oke. Yang Kafka ini karena mungkin udah sering ya, tapi kalau misalkan pertama kali make, kan mau ngerakit satu-satu itu kurasa bisa hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Ya, itu di kostumnya aja, belum make upnya. Oh, I Sama see. styling wignya belum. Untung tidak yang cewek di luar sana tuh nungguin ceweknya rasa cosplay yo. 2 jam, 4 jam itu di depan rumah, ya Allah, bangun tenda dulu bisa. Makanya aku sebelum cosplay itu udah nyiapin duluan kostumnya malam-malam kayak dirakit satu-satu, terus besoknya paling tinggal pakai make up itu kayaknya sejaman gitu deh. Oh, kan naik motor nih, masuk bagasi nggak takut kelipet gitu? Justru ya itu bisa diituin kayak misalkan jangan terlalu dilipat ya, misalkannya rapuh nih. Oh, ada nggak cosplayer yang bawa setrika? Iya, kayaknya mungkin siapa tahu ada ya kali ya. Oh Itu nggak iya, tahu aku. bisa jadi sih. Bisa Kasih tahu dong sama istilahnya tuh Mang Cek Bicek. Kan bener kamu ke Mang Cek Bicek kan? Ya Allah. Untuk biaya satu cosplay itu berapa? Kalau yang Kafka ya? Ya, yang Kafka nih. Kafka ini aku beli dari set bajunya. Ini aku beli bukan rental. Set bajunya, wignya, softland sama weaponnya 2, sepatunya juga. Itu mungkin udah hampir 2,5 jutaan. 2,5 jutaan? Iya. Itu memang standarnya tuh begitu atau beda-beda? Beda-beda, karena setiap kostum itu yang aku beli ini ada beberapa brandnya gitu. Misalkan yang paling high end aja tuh harganya 2 juta kostum doang. 2 juta kostum doang? Iya. Oh, termahal deh. Yang paling makan biaya kostum kamu yang kamu punya tuh apa? Ini Kafka. Yang ini Kafka Iya. ini? Wih, luar biasa ya. Ada nggak teman kamu tuh yang kayak sampai 10 jutaan, yang Ada sampai 5 sih, jutaan? Ada? ada. Waktu itu cosplay apa tuh? Kalau misalkan dia nih ya, temanku nih punya rentalan gitu. Jadi dia kayak cosplaynya tuh dia beli mereknya The One Delusion gitu. Itu oke. yang paling mahal. Itu yang paling mahal. Sejauh ini sih yang aku tahu. Tapi di atas masih ada yang mahal lagi. Betul. Itu kalau misalkan ngerental kostum itu cosplay tidak banyak bergerak itu kan takut rusak. Takut ganti ya. Ngeri, serem itu soalnya. Nih, yang aku notice ya, sumpah yang aku notice dari cosplayer terutama cewek-cewek gitu, mereka tuh pinter make up. Iya. Mereka tuh pinter make up. Itu kepake nggak di kehidupan sehari-hari? Oh, kepake dong. Kepake ya? Jadi aku sekarang bisa dibilang setiap hari nggak bisa lepas dari make up. Nggak bisa lepas, wajar bisa sih lepas. ya, wajar. Itu awal-awal belajarnya tuh kayak nonton YouTube kah atau diajarin temen sesama cosplay juga? Kalau aku dari awal kan udah bisa dibilang ngerti base-nya lah yang make up gimana, ya cewek gitu. Oh, iya Tapi dong. kalau buat make up cosplay sendiri itu aku belajarnya pelan-pelan gitu. Kayak aku belajar sendiri ngeliat dari teman-temanku nih kayak, wah matanya bagus ternyata kayak gini. Terus aku coba ikutin, belajar terus, kira bisa gitu. Oh, I see. Karena gini, menariknya adalah ketika seorang cosplayer dia sudah lihai makeup dan dia ngerasa kayak cosplay ini kayaknya belum bisa jadi profesi, jalan karirnya kalau nggak cosplay MUA seenggak-enggaknya bisa loh. Kamu kan belum kan kawin, kamu didandani Sunade. Itu ya Allah, keren banget. Nih, kalau menurut Zora sendiri nih, cosplayer yang baik itu cosplayer yang gimana? Cosplayer yang baik itu menurut aku ya, cosplayer yang bisa mendukung support satu sama lain. Ya. Terus juga cosplayer yang nggak nyimpen buat diri dia sendiri gitu, yang sharing cara cosplay gimana. Oke, Gitu. Itu cosplayer nggak yang baik pelit menurut aku. Oke, yang nggak pelit ilmu, yang baik gitu ya. Nah, ada nggak kayak kursus atau sekolah cosplay gitu segala macam? Kayaknya nggak ada deh. Nggak, udah belum. Tapi paling kayak kursus make up itu kurasa ada. Ada, karena itu biasanya memang yang kayak perlu belajar banget Iya, ya. Karena
kalau ada sekolahnya, ya lulusan S1 cosplay. Sarjana wibu jadinya. Ya wepo. Kita tahu lah ya bentukan sekolahnya kita mana mau mudah-mudahan. Oke, kira-kira nih dari Zora ada nggak tips buat temen-temen yang mau mulai cosplay gitu, buat temen-temen? Buat yang mau mulai cosplay ya, bagi aku ya cosplay ini suatu dunia yang baru nih. Jadi jangan takut buat nyoba gitu. Jangan takut buat belajar dan jangan takut buat nanya. Soalnya kadang kan tuh ada yang sungkan buat nanya gitu kan. Jangan takut buat nanya gitu. Terus juga kalau misalkan ngerasa awal-awalnya, wah kayak ada yang kurang nih, jangan ngedown. Tapi iya, benar-benar. dinaikin terus skillnya, jadi harus belajar sih. Oke, itulah pentingnya komunitas tadi biar bisa sharing betul. juga yang kostum-kostum yang bagus kayak gimana dan segala macam. Nih, Zor, ini mungkin agak sedikit di luar ya pertanyaan ini. Ini pernah nggak kamu kayak ada momen di mana kamu tuh kayak kesurupan, Zor? Kesurupan? Nggak, kesurupan maksudnya gini. Kesurupan, belum naik panggung, baru pakai kostum, tiba-tiba tuh sifat langsung berubah. Ada nggak mau Pernah. Pernah waktu itu apa? Boleh dong dikasih tahu dong. Waktu itu cosplay apa waktu itu? Karena kan si Kafka ini kan karakternya kalau di Hongkastarin dia tuh agak kalem ya, elegan ya orangnya ya. Gitu. Karena aku lihat tadi tuh kayak menjadi Kafka sekali kan. Waktu itu apa tuh? Kalau cosplay ya, itu waktu misalkan kayak ya kesurupan katanya tuh ya. Itu waktu aku ikut lomba sih. Oh, ikut lomba. Kalau misalkan yang benar-benar aku ngerasa kayak aku tep banget jadi karakter, jadi Kirara dari Genshin Impact. Oh, siapa? Kirara dari Genshin Impact. Kirara dari Genshin Impact waktu itu. Itu gimana tuh? Itu karakternya kayak lucu-lucu gitu, dia kang paket ya. Jadi aku tuh nge-ekspresiin diri aku tuh biar gimana bisa lucu gitu. Terus aku juga buat properti sendiri kayak kardus gitu, terus aku naikin kardus lari-lari gitu. Oh. Jadi aku di situ ngerasa kayak wah kesurupan karakter nih. Pernah nggak pas di mall itu mesen normal tiba-tiba jadi Kirara kayak itu loh? Iya, itu di mall pula. Di mall? Iya, di Dan tengah itu di mall. mall? Ayu alien ya sampai kata bantah. Itu ya, jadi itu kalau kamu ada cara atau ritual tersendiri nggak buat ngedalamin karakter yang kamu cosplayin gitu? Kalau itu ya dari aku sendiri, aku nontonin mereka gitu, kayak nontonin misalkan atau aku mainin gamenya, aku liatin karakternya gimana, cara dia animasiin, karakternya story-nya gimana. Jadi sebelum itu tuh misalkan kayak 2 hari yang lalu aku sebelum lomba, ngeliat dulu karakternya nih kayak wah ternyata gini, terus aku coba pencermin gitu. Oh. Tapi kadang kayak ya cringe sendiri sih. Iya, geli sendiri ya. Pernah nggak pas lagi di depan cermin di kamar tiba-tiba ibu masuk, baca, Itu pernahnya waktu lagi photoshoot sih, lagi Waktu photoshoot di kamar gitu, terus tiba-tiba dibuka pintunya kayak gini aku. Oke, nah kalau misalkan apakah bisa seorang cosplayer itu cosplay dengan budget serendah-rendahnya gitu loh? Bisa kok. Bisa sebenarnya. Malah sekarang ya rentalan tuh ada yang 20 sampai 30 ribu. 20-30 ribu? Iya ada. Oh, per hari itu ya? Itu per 3 hari malah. Per 3 hari? Iya ada. Tidak, dia tuh sepi apa cak mana? Maksud aku murah nih yang bro. Waduh, itu biasanya karena kostumnya tuh ya nggak ribet banget. Misalkan kayak Kaguya tuh. Kaguya kan rambutnya hitam jadi cuma bajunya doang sama aksesoris. Oh, jadinya nggak ribet ya. Tapi malah yang Genshin Impact yang aksesorisnya banyak tuh ada gitu yang rentalnya cuma 80-100 gitu 3 hari. Oke. Karena memang waktu itu aku pernah nyewa kostum juga. Waktu itu kalau nggak salah acara buka bersama. Nah, aku jadi Wonder Woman waktu itu. Sumpah. Kan rencananya kan di kafe kayak ini. Ternyata acaranya itu di ballroom hotel. Di tengah-tengah wong normal aku jadi Wonder Woman. Kawan aku ngomong, "Bro, aku malu jadi Goku." Tidak, kok tuh Goku lanang. Aku Nina Wonder Woman, bro. Dingin loh pojok bawah aku. Sumpah kerasa itu kagoknya, jadi aku semakin mengerti kehidupan cosplayer tadi. Boleh dong dikasih tahu sama teman-teman, kayaknya komunitas
untuk komunitas pecinta anime sendiri kan di Palembang banyak, itu boleh dong disebutin, dikasih tahu sama teman-teman. Sebutin komunitasnya nggak? Boleh, boleh, boleh. Oh, kalau aku sendiri aku join komunitas namanya Alkos. Ah, Alkos, iya 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 iya. Itu biasanya ngumpul di mana tuh mereka? Kalau Alkos sih kami lebih ke dalam grup gitu, karena banyak kan Alkos tuh membernya udah keluar kota apa luar negeri gitu. Tapi di sini juga ada kok. Cuman kalau misalkan kayak aku sebutin aja beberapa ya, kayak Nakama, Kapal, sama Lesiau, itu mereka ada base campnya sendiri sih kalau kata aku. Oh, ada base campnya sendiri. Kayaknya iya ada base camp sendiri. Di kafe atau di rumah? Itu beberapa mungkin ada yang di rumah, tapi ada juga yang di kafe. Kayaknya lebih banyak di kafe deh. Atau ada yang di Mabes. Dan pastinya jangan lupa teman-teman follow Tobeli. Nah, iya dong, follow Tobeli dan Pedro_DP minta tolong. Minta tolong, beliau ini sudah 21,9 ribu. Aku 1.600. Aku butuh 10.000 lagi biar bisa tinju kawan-kawan. Biar bisa tinju sama selebgram. Ya, please, minta tolong lah. Yamaha tolong AdSense-nya ya. Oke, kalau gitu thank you Zora, sukses terus dan semoga ya bisa nasional, bisa jadi hobi amin, yang amin. menyenangkan. Amin. Kalau gitu thank you. Kita bakal balik lagi di konten yang selanjutnya. Bye bye, Mang Cek Bicek.